Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rasusan Nubari, mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Berdiferensiasi melalui penguatan supervisi akademik, budaya organisasi, dan motivasi berprestasi, studi empiris, analisis jalur, dan analisis sitoren pada guru tetap yayasan SMP swasta Kecamatan Cibinong, Bogor. Latar belakang penelitian saya yaitu berdasarkan Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022, setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ada 3 pilihan implementasi dari kurikulum merdeka yang bisa diterapkan oleh satuan pendidikan, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Salah satu ciri khas dari kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan dan karakteristik dari peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai tanpa memaksa peserta didik untuk menjadi sama di segala aspek. Nah, ini sesuai dengan visi dari kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, tetapi berdasarkan riset yang dilakukan di beberapa sumber, ternyata ditemukan bahwa guru masih kesulitan dalam merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian pendahuluan pada 30 guru tetap yayasan yang ada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan didapatkan data bahwa penerapan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi di Kecamatan Cibinong, khususnya pada guru tetap yayasan SMP swasta, masih belum optimal. Maka dari itu, peneliti melakukan identifikasi masalah. Kira-kira faktor apa yang diprediksi menyebabkan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi masih belum optimal. Ada 6 faktor yang ditemukan oleh peneliti, tetapi dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 3 faktor yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu supervisi akademik, budaya organisasi, dan motivasi berprestasi. Berikutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 2, yaitu bagaimana model struktural kausalitas empiris antara efektivitas pembelajaran berdiferensiasi, penguatan supervisi akademik, budaya organisasi, dan motivasi berprestasi. Yang kedua, bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya yaitu kajian teori, di mana dalam penelitian yang saya lakukan ini menggunakan grand teori yang disampaikan oleh Colquitt dan kawan-kawan pada tahun 2018. Berdasarkan studi literatur yang peneliti lakukan, di mana peneliti mendapatkan indikator dari masing-masing variabel yang peneliti teliti, antara lain pertama, ada indikator efektivitas pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 dimensi, yaitu dimensi isi, dimensi proses, dan dimensi produk. Indikator supervisi akademik, ada 5 indikator, yaitu merencanakan program supervisi akademik, pengawasan, pemberian pembinaan, dan menindaklanjuti hasil supervisi. Berikutnya, dari variabel budaya organisasi ada 5 indikator, yaitu peraturan dalam organisasi, pola komunikasi, perhatian terhadap detail tugas, inisiatif, dan dukungan organisasi. Dari variabel motivasi berprestasi ada 5 indikator, suka terhadap tantangan, menyelesaikan tugas dengan baik, berani mengambil resiko, memanfaatkan umpan balik untuk peningkatan kinerja, dan selalu meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Berikut adalah konstelasi penelitian dalam jurnal yang saya teliti. Selanjutnya, populasi dan sampel, di mana populasi yang dipakai dalam penelitian ini ada 156 guru tetap yayasan dan sampelnya sebanyak 113 sampel. Berikutnya yaitu uji instrumen berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, di mana yang pertama uji validitas didapatkan hasil yaitu sebanyak 4
item dari variabel efektivitas pembelajaran berdiferensiasi yang tidak valid, 5 dari supervisi akademik yang tidak valid, 4 item yang tidak valid dari budaya organisasi, dan 5 item dari motivasi berprestasi yang tidak valid. Sedangkan untuk hasil realitasnya, semua variabel dalam penelitian ini dihasilkan uji realitas yang sangat tinggi. Berikutnya itu teknik analisis data. Ada 4 teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis statistik deskriptif, uji prasyarat, analisis statistik inferensial, dan analisis sitorem. Berikut adalah hipotesis statistiknya. Selanjutnya yaitu hasil penelitiannya. Pertama yaitu statistik deskriptif datanya. Masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut. Berikutnya yaitu uji prasyarat. Ada 2 uji prasyarat yang digunakan, yaitu uji normalitas dan homogenitas, di mana semua variabel yang diteliti pengaruhnya antar variabel itu normal dan homogen. Berikutnya yaitu hasil analisis jalur, di mana model struktural 1 yaitu jalur beta Y1 itu berpengaruh sangat signifikan, beta Y2-nya juga sangat signifikan, beta Y3-nya juga sangat signifikan. Sedangkan untuk model struktural 2 itu diperoleh hasil jalur beta 21 diperoleh hasil sangat signifikan. Berikutnya untuk model struktural 3 ada jalur beta 31 itu berpengaruh signifikan, beta 32 berpengaruh sangat signifikan. Berikut adalah hasil pengujian hipotesisnya. Untuk hipotesis pertama yaitu supervisi akademik terhadap efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dapat disimpulkan berpengaruh langsung positif. Budaya organisasi terhadap efektivitas pembelajaran berdiferensiasi juga sama. Motivasi berprestasi terhadap efektivitas pembelajaran berdiferensiasi juga berpengaruh langsung positif. Supervisi akademik terhadap budaya organisasi juga berpengaruh langsung positif. Supervisi akademik terhadap motivasi berprestasi berpengaruh langsung positif, dan budaya organisasi terhadap motivasi berprestasi juga berpengaruh langsung positif. Selanjutnya yaitu hasil analisis sitorem. Didapatkan hasil yaitu sebanyak 11 indikator yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan, dan 8 indikator yang dapat dipertahankan atau dikembangkan. Selanjutnya yaitu strategi peningkatan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui penguatan supervisi akademik dengan motivasi berprestasi sebagai intervening yang dapat dilakukan dengan pemberian apresiasi, pengembangan profesional, dan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, yaitu caranya dengan penguatan budaya organisasi dengan motivasi berprestasi sebagai intervening melalui membangun lingkungan terbuka dan kolaboratif, membangun lingkungan kerja yang positif, menyediakan peluang pengembangan profesional. Kesimpulannya yaitu berdasarkan rumusan masalah yang tadi dipaparkan di awal, yaitu model struktural kausalitas empiris antar variabel dapat dilihat sebagai berikut. Dan strategi peningkatan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu penguatan supervisi akademik dengan motivasi berprestasi sebagai interveningnya, dan penguatan budaya organisasi dengan motivasi berprestasi sebagai interveningnya. Sekian pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, kekeliruan, atau kesalahan dalam penelitian saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.